Iya, sering lupa. Kami sangat senang jika malam hari ini Pak Tony bisa berbagi dengan kita semuanya. Ya, terkhusus dengan tema yang akan kita diskusikan seperti Pak Tony menyampaikan kepada saya bahwa isinya kita sharing pengalaman pelayanan sambil berbincang-bincang. Sehingga dalam sharing ini kita bisa mengambil satu manfaat untuk kita semua. Sebelumnya, karena ini pertama kali Pak Tony bergabung dengan kita, sebelumnya kami mau menyampaikan Pak Tony, jadi biasanya Pak Tony ataupun dosen yang kami undang akan menyampaikan semacam abstrak itu atau sesuatu hal yang bisa memantik kita dalam perbincangan. Biasanya demikian. Nanti kami berikan waktu kepada Pak Tony. Silakan Pak Tony menggunakan waktu selama Pak Tony akan menyampaikan materi. Lalu nanti ada sesi istilahnya tanya jawab ataupun sharing pengalaman dari kita semua yang akan difasilitasi Pak Tony, dan kemudian penutup dan selesai. Demikian Pak Tony, kira-kira urutan acaranya kita di malam hari ini. Jadi siap. isinya santai, tapi ada satu makna yang bisa kita ambil untuk pelayanan kita di gereja-gereja ini. Ya, baik. Untuk mengawali pertemuan kita di malam hari ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di malam hari ini bersama-sama kawan-kawan kami, teologi mahasiswa atau alumni mahasiswa teologi Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2005 dalam kegiatan bulanan kami belajar bersama, saling tegur sapa, sharing di dalam persaudaraan dan kekeluargaan kami. Dan kami sangat bersuka cita malam hari ini, Pak Tony Tampake, hamba-Mu akan bersama-sama dengan kami untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu bagi kami semua, untuk memperlengkapi kami lagi, sehingga dalam pelayanan kami semakin hari semakin baik dan menjadi berkat untuk jemaat di tempat dimanapun kami berada, dan juga pelayanan kami dapat memberikan pertumbuhan rohani, khususnya bagi kami pribadi dan juga seluruh keluarga kami. Kami percaya Tuhan mengirimkan Pak Tony untuk kami semua di malam hari ini, dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih dalam kegiatan, kiranya mereka dapat juga bergabung dalam kegiatan belajar bulanan, belajar bersama pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sesuai dengan tema yang saya atau kita bagikan bersama di grup, bahwa malam hari ini kita akan berbincang tentang spiritualitas. Sebentar, saya supaya tidak salah saya baca dulu ininya. Judulnya yang tepat, spiritualitas di era virtual. Artinya kita sudah memahami bersama kemana larinya tema ini. Artinya selama 2 tahun ini kan kita berada dalam situasi pandemi yang memposisikan kita, sebagian besar dari kita harus beribadah ataupun menyapa jemaat ataupun melakukan kegiatan-kegiatan rohani ataupun seminar-seminar rohani secara virtual atau online. Nah,
dalam satu bagian yang pernah saya baca bahwa gereja itu kan ataupun spiritualitas itu kan dalam kehidupan bergereja itu akan lebih apa namanya, lebih kuat, lebih terasa kalau kita bisa bertemu, berkumpul, bersekutu dalam fisik ya. Ya, kita lihat bagaimana gereja mula-mula melakukan hal itu. Nah, tetapi ketika semuanya itu berubah dalam 2 tahun terakhir ini, nah kita malam hari ini kita mau berdiskusi bersama dan nanti dipandu oleh Pak Pendeta Tony Tampake, apakah spiritualitas sebagai orang Kristen itu di era virtual ini masih tetap kuat meskipun secara virtual, meskipun secara online, meskipun kita tidak bertemu secara fisik, ataupun bentuk-bentuk spiritualitas Kristiani di era virtual itu mengalami transformasi, mengalami bentuk yang seperti bagaimana. Nah, itu nanti kita bisa sharing bersama dari pengalaman masing-masing teman-teman dan tentu dari Bapak dosen kita yang akan mendampingi kita selama kurang lebih biasanya acara kita Pak Tony sampai jam 8 sampai setengah 9, kurang lebih demikian, 1,5 jam. Dan harapannya ini dapat memperlengkapi kita semakin baik lagi dalam pelayanan. Tentu itu yang bisa saya sampaikan untuk mengantar diskusi kita malam hari ini, dan kita tidak perlu berkenalan lagi dengan Bapak Pendeta Tony karena sudah kenal. Silakan Pak Tony langsung memandu kita semua. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Diki. Tidak perlu terlalu serius ya. Ini kan lebih merupakan reuni, pertemuan kawan lama ini ya. Walaupun topiknya ini sangat serius ini. Ya, beberapa hari yang lalu saya menyelesaikan satu tulisan untuk jurnal di STT HKBP. Dan sebentar, suara saya bisa kedengaran dengan baik atau bagaimana? Kedengaran, Pak. Oh, baik. Kedengaran Pak. Ya. Dan topik itu merupakan narasi kecil dari narasi besar yang menjadi topik pada malam hari ini. Nah, walaupun nanti mungkin saya agak serius karena di sana ada pemikiran-pemikiran yang ya biasalah, pemikiran yang dikembangkan di kampus. Yang biasanya terlalu abstrak kalau kita bawa ke jemaat, tetapi mungkin kita bisa terjemahkan ya, berkaitan dengan isu-isu yang hidup di dalam jemaat dan masyarakat. Walaupun saya mau pakai PowerPoint, tapi bukan berarti ini kuliah ya. Cuma supaya lebih komunikatif. Mohon izin, bisa saya berbagi slide? Sudah bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Share screen ya. Bisa kelihatan? Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya. Jadi bagi saya spiritualitas di era virtual itu narasi besar. Ceritanya panjang. Karena itu saya coba persempit dengan salah satu fenomena, yaitu YouTubeisasi ibadah di tengah pandemi COVID-19. Dan saya kira teman-teman ini sudah pernah keluar di YouTube semua atau sudah jadi YouTuber ini. Ya. Ya, bagaimana? Kalau saya sih Pak pernah bikin Mas Diki punya YouTube Pak. Iya, tetapi tidak diteruskan. Ya.
Iya, di awal-awal. Pendeta YouTuber ya, bukan pendeta jemaat. Tapi Iya. begini teman-teman ya. Apakah kita setuju atau tidak, COVID-19 Society ini sudah sangat merubah perilaku kita. Sangat merubah perilaku kita. Dan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Terutama ketika kita terlibat dalam interaksi sosial yang faktual. Teman-teman kalau datang di kampus, misalnya datang ke ruangan saya, pasti jauh berbeda dengan tahun 2006, 2007. Karena ada sekat yang membatasi kita. Itu kalau interaksi secara faktual. Belum kalau kita bicara interaksi secara virtual. Wah, lebih ramai lagi itu. Dan yang kedua ialah bahwa pandemi virus SARS-CoV-2 ini membuat kita semua semakin melesat di jalur digitalisasi dan datafikasi. Luar biasa ini proses digitalisasi budaya. Di dalamnya termasuk agama, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Ya sudahlah, kalau bicara dagang, ini bukan hal yang biasa lagi, sudah bukan hal yang luar biasa kan, belanja online, sudah mahir kita kan, pakai apa itu Tokopedia, apalagi macam-macam gitu. Jajanan di grup WA juga sudah biasa itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara tentang masyarakat 4.0 yang diwarnai oleh revolusi industri, bukan revolusi industri lagi, revolusi informasi. Kita sangat merasakan ya Bapak Ibu Pendeta, bagaimana komunikasi dan interaksi faktual itu sudah bergeser ke ruang virtual. Paling tidak pada kongregasi atau paroki atau jemaat di daerah urban, daerah perkotaan, yang kepadatan penduduknya itu luar biasa. Nah, sehingga kita sudah mulai mahir dengan bahasa digital. Dan di dalam ruang virtual dengan bahasa digital ini, ada kualitas interaktivitas yang tidak terbatas. Sehingga memang harus hati-hati dalam mentransfer informasi di ruang virtual, karena bisa kena pasal kalau tidak hati-hati. Itu ruang terbuka yang tanpa batas. Begitu juga ketika kita bergeser ke ruang virtual dengan bahasa digital, ya melalui tombol-tombol di perangkat kita, itu bisa terjadi konvergensi. Orang bisa mengedit pesan kita. Lalu bagaimana pesan kita itu bisa menjadi konten yang direproduksi, replikasi oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, itu salah satu resiko ketika komunikasi dan interaksi faktual bergeser ke ruang virtual. Seperti ini kan, kita kan sebagusnya bagus ini kalau kita ada di kafe rindang kan, di akhir pekan duduk sambil minum kopi, makan gorengan. Tapi ini kan tidak bisa nih. Lalu termasuk juga penghayatan dan pengalaman keagamaan yang sudah terekspresi melalui dan di dalam ruang virtual. Ini banyak istilah ini. Sejak tahun 90-an sebetulnya sudah ada istilah cyber religion. Lalu 96 itu Brasser itu melempar diskursus tentang the unknown God
of the internet. Lalu 96 Bowens itu bicara tentang cyber churches. Tahun 2000 Brasser bicara tentang online religion. Tahun 2010 ada konsep The GodTube. Jadi bukan YouTube, The GodTube. Tahun 2012 virtual religion. Nah, yang terakhir ini Nielsen tahun 2012, sekarang ini jadi rame juga ini tentang digital religion. Ya, walaupun secara terminologi mungkin ada perbedaan, tetapi banyak irisannya ini kalau kita bicara dengan spiritualitas. Nah, krisis COVID-19 ini ada satu konsep yang sangat mengusik kita, tapi tidak bisa kita hindari, yaitu social distancing. Kita semua paham benar ini, dan Bapak Ibu Pendeta sudah mahir ini bagaimana cara menerjemahkan konsep social distancing dalam pelayanan. Dan ini tidak bisa dihindari. Karena di Indonesia ini sudah menjadi hukum. Kalau kita tabrak ini kena pasal. Bisa dipidana. Ketika social distancing ini diperhadapkan dengan kehidupan beragama, ada problem di sana. Karena agama itu punya konsep social intimacy. Dan dua konsep ini tabrakan, berbenturan. Apalagi bagi agama-agama Abrahamik, agama-agama yang bersifat keumatan, agama berjamaah. Karena semua punya rumah ibadah, punya hari ibadah, punya liturgi. Jadi ada ajaran yang sangat kental di dalam agama Abrahamik tentang social intimacy, tentang social gathering. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan secara dogmatik juga saya kira Abineno sudah menegaskan itu. Nah, di tengah pergeseran social intimacy ke social distancing itu, kita gembira juga karena kemajuan teknologi informasi memberi kita solusi. Jadi ketika kita melakukan modifikasi, pilihan kita ialah melakukan pengalihan. Bagaimana menggeser ritual-ritual keagamaan ke dalam format yang lebih cocok dengan kaidah social distancing. Dan salah satu yang saya lihat itu, saya beri istilah YouTubeisasi ibadah minggu. Nanti saya tidak mau menyinggung atau dengan sengaja mengganggu pikiran Bapak Ibu Pendeta ya, terutama yang sudah punya konten ibadah minggu. Saya juga beberapa kali ibadah itu keluar di YouTube yang sebelumnya tidak pernah, sekarang ini sudah keluar. Nah, apa yang menjadi konteks YouTubeisasi ibadah ini? Saya kira ada dua. Yang pertama, kita sekarang hidup dalam masyarakat yang penuh dengan risiko. Kalau kita ingat Ulrich Beck, seorang sosiolog Jerman itu nulis buku tahun 92 tentang Reich Society, bahwa proses industrialisasi, globalisasi itu telah memunculkan cara pikir baru. Orang makin sensitif dengan risiko yang berkembang di masyarakat. Makin baper kalau istilah politik. Dan pemahaman kedirian, relasi sosial, institusi sosial, termasuk juga agama, termasuk keluarga, itu terbingkai oleh kecemasan akan risiko. Dan pada saat yang sama terisolasi dengan perasaan terancam. Jadi dia seperti hidup di dalam selimut, merasa ada risiko dan ada ancaman. Akhirnya apa? Takut, tidak pasti, dan selalu siaga.
Tetapi sebagai makhluk yang rasional, dia akan mengelola ancaman dan ketidakamanan itu, sehingga terjadi kompensasi. Ya, syukurlah kalau kompensasinya positif. Ada penelitian selama COVID ini KDRT meningkat di beberapa tempat. Nah, jadi konteks YouTubeisasi itu ada dua. Yang pertama ialah masyarakat risiko. Dalam konteks Indonesia, pandemi COVID ini adalah bagian dari kondisi kebencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 2007, dan dia masuk bencana non alam. Dari segi jumlah memang hanya 0,052% yang meninggal. Tapi kita tidak tahu ini sampai kapan. Dampak sosial ekonomi ini jauh lebih besar sebetulnya. Hari ini Salatiga dihentikan tatap muka di sekolah. UKSW sendiri sejak Januari sudah dimaklumkan untuk kuliah blended, daring luring. Tapi sudah keluar nota rektor pembatalan kuliah blended. Jadi semua kembali daring. Yang sudah datang di Salatiga, stres juga, sudah datang jauh-jauh tapi tidak bisa masuk kelas. Akhirnya apa? Mereka terisolasi di ruang 2x2, apalagi kos-kosan sekarang beda dengan kos-kosan zaman teman-teman dulu. Kos-kosan sekarang makin sempit, tidak ada ruang publik di dalam kontrakan. Jadi orang terisolasi di kamarnya. Tapi pada saat yang sama terhubung secara virtual dengan orang lain. Ya, ini isolasi yang membebaskan orang dari penjara faktual. Nah, dalam konteks inilah media sosial dan komunikasi digital menjadi pilihan utama bagi kita supaya tetap terkoneksi dengan orang lain, tetap hidup di dalam kolektivitas, dan kita bisa tetap profesional. Saya bisa memberi kuliah, Bapak Ibu bisa khotbah, pakai video direkam atau lewat radio atau apalah. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kita semakin terjebak ke dalam kantong-kantong domestik. Kita terisolasi sebetulnya dari ruang publik. Kalau kita terkoneksi dengan orang lain, itu maya. Karena kita hanya terkoneksi secara digital, secara virtual dengan dunia luar. Faktanya kita itu sedang terpenjara di dalam ruang domestik. Dan ini mempengaruhi penghayatan keagamaan kita. Nah, saya lihat ada 3 fenomena dalam hal ini. Ini mungkin terlalu berorientasi pada gereja urban, karena memang saya mengamati di Jawa. Ada 3 hal. Yang pertama, digitalisasi dan datafikasi ibadah minggu jemaat melalui media YouTube. Yang kedua, pembatasan bahkan pembatalan ibadah minggu jemaat secara parokial, lalu digeser ke lingkungan keluarga. Dan jadilah domestikasi ibadah minggu. Jadi kita kembali seperti gereja mula-mula, gereja rumah. Ini fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga yang tidak kalah menariknya yaitu penggunaan uang elektronik oleh jemaat dalam rangka memberi persembahan syukur. Luar biasa ini. Jadi pundi itu sekarang pundi virtual melalui apa? GoPay dan platform-platform transfer uang elektronik yang lain. Dan kita semua makin mahir dengan hal itu. Nah, tinggal menjadi pertanyaan siapa yang menjadi penyusup? Apakah agama yang masuk ke dalam teknologi transfer uang elektronik atau transfer uang elektronik ini yang masuk ke dalam agama? Ataukah ada proses difusi yang seimbang di antara keduanya? Bisa juga, ini perlu penelitian yang lebih mendalam. Nah, saya coba berikan data, tetapi mungkin data ini keliru ya, karena saya pakai netnografi. Jadi kalau kita klik ibadah minggu, site YouTube dan seterusnya di Google, itu akan keluar 402.000 video YouTube dengan konten ibadah minggu di Indonesia.
Dan 2 tahun terakhir ini ada 60.700 video YouTube dengan konten ibadah minggu. Kalau kita ambil tahun 2017 sampai 2019 sebelum sebelum pandemi itu hanya ada 3.270 video. Tetapi 2 tahun terakhir sejak COVID ini ada 57.430 video. Banyak sekali teman-teman. 57.430. Mungkin yang lain tidak terdeteksi, ya, karena dia pakai judul yang lain. Tapi poin saya ialah ini bukan jumlah yang sedikit. Nah, yang lain ini analisis saya, dan mungkin analisis ini tidak terlalu penting, tapi dalam analisa saya, ini ada permasalahan. Permasalahan yang pertama ialah YouTubeisasi ibadah minggu ini secara tidak sengaja kita menggiring anggota gereja masuk ke dalam realitas sosial digital dengan ruang kulturalnya yang baru. Jadi ketika kita membagi link kepada anggota jemaat, secara tidak langsung kita ajak mereka itu, kita undang mereka itu masuk ke realitas sosial digital dengan ruang kulturalnya yang baru. Dan di sana itu ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Bahkan lebih banyak daripada ruang faktual. Hanya dengan menekan klik saja dia bisa pindah jendela. Berbeda kalau pergi ibadah, tidak bisa lari dalam jangka waktu 5 menit pindah ke ruang judi misalnya. Tapi kalau di realitas sosial digital, itu hanya sebatas klik pindah jendela dia. Kita undang dia ke sana. Masuk ke dalam komunitas berbagi video tanpa batas. Batas waktu dan ruang. Lalu terkoneksi satu sama lain. Dalam bentuk masyarakat. Jadi gereja-gereja yang melakukan YouTubeisasi ibadah itu sadar atau tidak sedang menggiring anggota jemaatnya masuk ke dalam realitas sosial digital. Ya, kalau dia masuk dengan kecerdasan moral yang baik, syukurlah. Tapi kalau dia masuk dengan kebingungan dan tidak mendapat literasi yang cukup, bisa berbahaya. Dan di dalam masyarakat ini semua pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain itu memang terkoneksi secara digital menjadi satu sistem informasi. Sistem datafikasi yang terbuka dan tanpa batas. Nah, di sini biasanya ada persoalan. Ketika dia merespon dengan cara apapun, mungkin jempol atau mungkin like atau apa, itu bisa jadi persoalan. Karena di dalam masyarakat jejaring ini terjadi dekonstruksi identitas dan ada proses untuk membangun kembali makna diri dan makna kehidupan. Dan di dalam masyarakat seperti ini akan ada konflik identitas. Apalagi kita tahu bersama, YouTube ini kan penggunanya tidak kenal agama. Dia bisa datang dari mana saja, masuk dan mengkonsumsinya, bahkan mungkin dia akan memberi komentar di bawahnya. Nah, ada peluang dan tantangan. Kalau perjumpaan di ruang virtual itu terjadi secara rasional, dialogis, negosiatif, jemaat masuk di ruang virtual untuk mengikuti ibadah di YouTube, ya, mampu menjaga diri, konsisten, dan lain-lain. Dia bisa mengkonstruksi dan memproduksi suatu spasi liminal, ya, spasi di mana dia bisa mengembangkan identitasnya yang hibrid, yang akulturatif, yang transformatif. Dia tetap menjadi manusia yang faktual dengan kesadaran moral yang sehat, tetapi juga mampu untuk menghubungkan diri dengan orang lain di ruang virtual, mampu menggunakan agama, mengembangkan spiritualitas secara sehat di ruang virtual itu. Yang kedua, YouTubeisasi ibadah itu punya potensi menimbulkan riak-riak gesekan dan konflik.
Tapi kalau bisa didialogkan dengan baik, dinegosiasikan dengan baik, bisa menjadikan ruang itu sebagai ruang budaya dialog yang baru. Cuma saya agak khawatir karena di ruang virtual ini komen-komen di bawah YouTube itu bisa lari kemana-mana. Jadi alih-alih melakukan dialog, orang caci maki di sana. Jadi persoalan. Dan yang terakhir, kita semua sudah selesai ya bahwa ibadah itu sakral. Tidak ada persoalan. Nah, bila sakralitas ibadah itu memang kita bawa ke ruang realitas virtual YouTube, maka kita bisa katakan bahwa YouTubeisasi memiliki sisi lain, yaitu sakralisasi YouTube. Jadi YouTube itu adalah ruang sakral bagi kita, karena di sana ada ibadah. Itu yang pertama, tapi bisa juga yang terjadi yang lain. Sebaliknya, YouTubeisasi ibadah secara tidak sengaja telah membuka jalan bagi proses desakralisasi agama. Jadi ikut ibadah melalui YouTube itu tidak beda daripada nonton tayangan atau konten-konten yang lain. Tidak ada bedanya. Nah, ini sedikit persoalan kita. Mudah-mudahan tadi Pak Diki bilang bisa memancing diskusi. Iya. Iya. Begitu Pak Diki. Ya, terima kasih Pak Tony, luar biasa. Ya, data-datanya juga cukup mencengangkan ya Pak Tony ya. Ya, itulah yang sedang terjadi. Nah, sharing dari saya mengawali bahwa memang waktu di awal pandemi, yaitu 3 bulan pertama itu yang lockdown seluruh Indonesia, meskipun lockdown kita masih tidak seperti di negara lain, tetapi kita merasakan hal itu. Nah, saya memang membuat konten video renungan yang saya bagikan di YouTube. Tetapi memang saya memutuskan bersama majelis untuk tidak membuat ibadah virtual. Kami lebih ke arah, tadi Pak Tony sempat singgung, lebih ke arah jemaat mula-mula, ibadah di dalam keluarga-keluarga. Kami bagikan panduan liturgi yang kami kopikan dan renungan singkat di dalam liturgi itu kami kasih panduan renungan dibacakan oleh kepala keluarga. Jadi seperti itu yang kami lakukan selama 3 bulan itu. Nah, tetapi saya sematkan di situ, bila ada yang ingin melihat renungan saya, silakan melihat di YouTube gitu. Dan itu pun secara terbatas. Linknya hanya saya bagikan kepada jemaat. Jadi sampai hari ini kami di tempat pelayanan di Ambarawa ini tidak melakukan ibadah online. Satu kali pernah kami coba share ibadah melalui Facebook, tetapi tidak kami umumkan juga ke jemaat. Kenapa kami waktu itu coba? Karena hanya sekedar ingin mencoba teknologi gitu Pak Tony. Tetapi kami tidak share juga ke jemaat bahwa ayo nonton ibadah di Facebook gitu. Karena waktu itu waktu gelombang kedua itu kami kan sudah berencana mengadakan ibadah tatap muka. Tetapi ada gelombang kedua yang simpang siur beritanya, sehingga ada 1 minggu yang sebenarnya kami sudah umumkan minggu yang lalu bahwa ada ibadah tatap muka, tapi di pertengahan minggu itu kan pemerintah mengumumkan perubahan level PPKM itu. Akhirnya kami mau tidak mau harus online bukan online, mau tidak mau harus membuat ibadah di keluarga-keluarga. Nah, kami tidak sempat mencetak
panduan untuk ibadah. Akhirnya khusus untuk minggu itu kami membuka di Facebook, tetapi kami sebarkan lewat warta, lewat grup WA itu, silakan beribadah di rumah-rumah begitu. Ya, intinya bahwa sampai hari ini kami memutuskan untuk tidak secara dalam tanda kutip rutin atau resmi melakukan ibadah secara virtual. Karena ya saya sendiri masih berpikir gaya lama ya Pak Tony. Entah ini saya yang tidak dinamis, tidak bergerak, atau saya ya atau ini semacam idealisme. Bahwa saya setuju dengan Abi Nino tadi bahwa ibadah itu ya bertemu secara fisik gitu. Kalaupun harus kembali ke situasi yang terbatas, ya ibadah itu ibadah seperti jemaat mula-mula dalam keluarga-keluarga ataupun dalam satu kelompok di wilayah tertentu yang tidak dalam jumlah yang besar. Namun jangan divirtualkan. Itu prinsip dalam pemikiran saya. Tetapi ini kan dihantam lagi ya Pak Tony dengan metaverse. Bahkan tadi pagi saya ikut satu istilahnya pembekalan lah, pendeta GKMI, pembekalan, dan sinode itu ada satu bagian di sinode, bagian sumber daya manusia itu dia punya rencana membuat semacam ruangan di metaverse itu, di mana kita bisa berdiskusi, di mana kita bisa berbagi, khususnya tentang spiritualitas. Bukan spiritualitas, khususnya tentang konseling gitu, pastoral. Gitu. Nah ini kan, wah, apalagi ini, istilahnya hantaman itu sekarang lebih canggih lagi. Karena di metaverse ini kan ternyata dibuat seperti dunia nyata. Ada membeli tanah, membeli rumah, dan semua kegiatan menonton bioskop ataupun apa, saya kurang paham juga, belum terlalu mendalam, tapi dalam salah satu yang saya baca itu, di dunia maya itu dibuat seperti nyata. Kita membeli avatar untuk diri kita, jadi seakan-akan kita hidup di sana. Saya sampai bingung ya. Nah ini pertanyaan sederhana dari saya Pak Tony. Saya tuh teringat dengan perkataan Pak Mesak bahwa dia bilang begitu. Kebangkitan rohani ataupun dalam dunia rohani, dalam kehidupan kegerejaan, ada istilahnya 10 tahun tuh ada sebuah perubahan besar. 10 tahun sekali akan ada sebuah perubahan, entah itu perubahannya seperti apa, entah kebangkitan rohani, kebangunan rohani, dan sebagainya. Nah, dari Pak Tony yang bisa menelisik tentang virtual ini, apakah dunia virtual ini akan semakin dalam masuk dalam kehidupan ibadah, atau dia hanya sebuah situasi sesaat yang akan dikalahkan dengan bahwa ibadah itu tetap harus bertemu. Apakah suatu hari, maksud saya gini, apakah suatu hari nanti ibadah ini pasti akan virtual atau bagaimana? Ini kan mungkin bukan sebuah yang pasti ya. Tapi dari apa yang Pak Tony amati, kira-kira ini dunia virtual ini akan benar-benar 100% masuk dalam kehidupan gereja, akhirnya gereja menjadi virtual semuanya, atau mungkin dunia virtual ini akan hanya sebuah euforia saat, nantinya akan hilang dan gereja akan kembali ke gaya yang lama beribadah di tatap muka.
Mungkin itu Pak Tony yang bisa saya sharingkan. Kira-kira Pak Tony bisa berbagi. Ya, diskusi ya, kita Iya, diskusi. iya diskusi ya, iya. Ibadah itu kan bukan sekedar berkomunikasi dan bertukar informasi. Kalau ibadah itu sekedar berkomunikasi dan bertukar informasi, teknologi informasi, digitalisasi komunikasi, bisa memang membawa kita pada dunia virtual itu. Tapi ibadah kan lebih daripada itu. Termasuk juga ibadah di gereja. Itu yang pertama. Jadi ada reduksi makna ibadah kalau ibadah itu secara paripurna digantikan oleh ibadah daring atau ibadah melalui media sosial. Itu ada penurunan makna. Karena ibadah itu kan memuat konsep inkarnasi Allah. Bagaimana Tuhan dari tempat ketinggiannya itu benar-benar menjadi manusia. Proses inkarnasi itu tidak terjadi secara digital. Itu terjadi secara faktual. Dan benar-benar dia datang kepada manusia, bahkan menjadi manusia. Itu yang pertama, Pak Diki. Jadi bagi saya, yang pertama, layanan-layanan keagamaan, termasuk layanan-layanan ibadah, konseling, katekisasi, pastoral, yang diinstrumentalisasi oleh teknologi digital. Ada manfaatnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini, tapi tidak bisa menggantikan ibadah yang faktual. Tidak bisa. Nah, sehingga kalau toh pandemi ini memaksa kita untuk bergeser ke ibadah-ibadah daring, apakah melalui YouTube atau secara asinkronik ya, kita siapkan videonya di media sosial, itu sifatnya sementara. Tidak bisa permanen. Ya, kita bisa terima karena situasi pandemi ini. Nanti kalau pandemi sudah selesai, kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan jemaat ke ruang yang faktual. Nah, kita berharap itu bisa terjadi. Pertanyaannya ialah jemaat mau enggak balik ke ruang faktual? Kalau mereka sudah nyaman, sudah mahir, ya bisa ikut ibadah sambil masak, bisa ikut ibadah sambil bongkar kendaraan, perbaiki busi, bersihkan busi, ganti oli, bisa ikut ibadah sambil memberi makan burung peliharaan di depan rumah, atau bisa ikut ibadah sambil dagangan, kan sudah nyaman ya. Itu jadi pertanyaan tersendiri, mau enggak? Pendeta juga mau enggak kembali naik di mimbar yang faktual? Karena sudah nikmat, ya hari Minggu itu malah dia nonton sendiri khotbahnya. Kesempatan liburan, karena hari Jumat sudah rekaman, kan? Ya, sehingga hari Minggu itu Bapak Ibu Pendeta ada waktu luang, yang lalunya tidak bisa. Gitu. Ya. Jadi memang ada persoalan juga. Mau enggak kita balik lagi ke ruang faktual? Kalau kita sudah merasa nyaman di ruang virtual. Nah, itu. Yang ketiga, ya ada yang mencoba mau menciptakan ruang virtual itu sebagai ruang kehidupan. Yang tadi Pak Diki katakan itu kan video game namanya. Ya. Jadi bermain kehidupan di ruang virtual. Ya bisa saja melatih diri kita, tapi kan namanya permainan. Itu bukan asli, itu imitasi. Karena di dunia video game kan kalau game over kita bisa mulai dari awal. Reset. Tapi dalam dunia faktual enggak bisa kita reset. Semua asli.
Ya, tapi begini, saya tidak mengatakan di tengah pandemi ini digitalisasi layanan keagamaan itu sesuatu yang salah. Hanya hati-hati, waspada. Gitu. Karena saya juga di GPIB itu berapa kali naik di atas mimbar, direkam, diminta supaya seperti khotbah di depan jemaat, tetapi di depan itu bangku kosong semua. 2-3 kali itu saya khotbah di GPIB, rekaman. Di depan saya itu hanya kameramen, lalu. Ya, tapi saya diminta berkhotbah seakan-akan ada jemaat itu di depan kosong semua. Secara psikologis lain itu. Ya, tapi kan kalau orang terinfeksi kemudian terpapar, kan kita juga yang salah. Jadi ini seperti apa ya, situasi problematik. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Ya, kita pakai teori etika generalisme bertingkat. Jadi mana yang resikonya paling kecil. Begitu Pak Diki kalau saya. Mungkin ada teman lain berdasarkan pengalaman. Oh iya, Bu Stefani. Pak Tony. Kalau mau sharing pengalaman, di rumah ini kan dekat dengan masjid. Tapi Iya. ada berbeda gitu maksudnya. Ketika kita PPKM level 4 ditutup semua, lalu mulai dibuka sedikit. Antusiasme orang ke masjid dengan ke gereja itu beda sekali. Bahkan yang tadi rekaman di gereja aja, orang penatua aja, yang muda dulu lah, yang udah vaksin lengkap lah, yang lebih tahan lah, nanti kita penatua yang tua belakangan. Padahal cuma rekaman loh ya itu. Tapi kalau masjid itu benar-benar sampai luber-luber. Jadi apa ya? Ya pertama kita tuh sebenarnya sama dari rumpun yang sama. Tapi menganggap ibadahnya itu kenapa bisa begitu gitu responnya. Itu yang pertama saya agak penasaran aja gitu. Kenapa sih sedangkan ini baru penatua ya, belum jemaatnya ya. Coba kalau gereja dibuka mungkin nggak berbondong-bondong juga orang datang. Masih mikir juga udah booster belum, udah apa belum. Lalu yang kedua, saya kan nulis renungan untuk Bina Warga. Ada perbedaan, sudah hampir 10 tahun saya menulis. Jadi kalau dulu, karena renungan dibagi untuk anak-anak, kita bisa menulis, bikin gambar, bikin apalah aktivitas. Lalu ketika jadi digital, nggak bisa dibagi lagi karena anak-anak yang nggak ke gereja, nggak bisa dikirim lagi, kan jadinya dibagi versi PDF. Itu rada beda juga gitu. Dan tidak hanya sampai situ, bahkan sekarang dibentuk itu podcast. Jadi kayak memang ini tujuannya untuk memudahkan anak-anak sekolah minggu renungan harian gitu tiap hari. Tapi jadinya sekarang kalau udah dengar podcast, even ibadah minggu aja disuruh foto anaknya, udah nggak dengan pakaian resmi gitu. Berkaos saja gitu. Dulu kita ke gereja tuh yang udah kayak mirip kondangan kan, baju resmi dari atas ke bawah. Gitu. Jadi apa ya, dilematis di satu sisi tahu bahwa ibadah Tuhan seharusnya tidak memberatkan gitu. Tapi ketika dimudahkan ya setuju bahwa jadi nggak kurang sakral gitu. Dan saya sendiri pun yang ngalamin nulisnya aja untuk menulis renungan harian versi yang bisa dipakai di podcast itu juga pusing gitu jadinya. Gimana itu caranya? Agak terbatas lah. Dulu bisa bikin gambar, anak bisa kerjakan gitu. Sekarang harus bisa dinarasikan sekian menit supaya anak bisa mendengarkan. Padahal saya sendiri pun di rumah gitu, ngasih podcast anaknya sambil makan. Bukan yang renungan harian beneran gitu, karena aktivitas udah sibuk dan udah berbeda sekali apalagi dengan sekolah. Nah, jadi itulah yang pertama saya agak penasaran apa sih beda konsepnya kita dengan Muslim. Saya nggak tahu kok di daerah ya. Kok di sini saya melihatnya begitu sih. Satu antusias langsung datang, yang satu ya ntar dulu deh, pikir-pikir dulu. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa dipelajari dari mereka ini? Karena even dari kelas anak-anak pun itu sangat menanti-nantikan untuk bisa datang ke masjid. Ini coba tanya anak sekolah minggu deh, mau datang ke gereja nggak? Mungkin mereka bilang nggak, mendingan di rumah aja, lebih enak di rumah gitu. Nah, itu sih kalau pandangan Bapak bagaimana ya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, itu juga jadi
pertanyaan saya ya, ketika saya mau mengembangkan tulisan saya itu menjadi, atau saya mau perluas menjadi digitalisasi layanan keagamaan di Indonesia. Saya cari data itu dengan etnografi. Berbeda dengan kekristenan, Islam itu menghadirkan layanan keagamaan di YouTube itu bukan dalam bentuk sholat Jumat, tapi ceramah agama. Jadi kalau ceramah agama itu banyak sekali di YouTube. Tapi kalau sholat Jumat tidak ada YouTubeisasi sholat Jumat. Saya sempat bertanya, kenapa ya? Jadi sama juga dengan pertanyaan Ibu Stefani. Saya duga ini masalah fikih, ya, masalah hukum. Konsep sholat dengan konsep ibadah Kristen itu ada perbedaan. Ya, misalnya soal wudhu kan. Kita mau ikuti ibadah, nggak ada konsep wudhu. Baru keluar dari lumpur aja bisa langsung ikut ibadah. Ya kan? Baru turun dari pohon kelapa bisa langsung ibadah. Baru keluar dari kandang ayam bisa langsung ibadah. Ya. Baru keluar dari kolong mobil setelah mengganti oli mesin bisa ibadah, gitu kan? Tapi kalau saudara-saudara kita yang beragama Islam itu tidak bisa. Harus ada ritual penyucian. Nah, bagaimana membawa ritual penyucian ini ke dalam ruang virtual? Itu satu. Yang kedua tentang kiblat. Kalau sholat Jumat itu kan ada kiblatnya. Dan kiblat itu sifatnya geografis, faktual. Nah, kalau di ruang virtual bagaimana? Jamaah kan harus sholat itu di belakang imam. Benar tidak? Ya, dan satu arah. Nah, kalau ruang virtual mau sholat berjamaah itu kiblatnya di mana? Imamnya di mana? Jadi ada problem juga bagi teman-teman Islam ketika mau menggeser sholat Jumat ke YouTube. Ya, karena persoalan fikih, hukum agama. Kalau kita tidak terlalu soal kan, karena ibadah itu sangat longgar. Liturgi kita bisa berubah-ubah. Jadi karena PPKM, sudah kita potong aja liturginya. Ibadah yang 1,5 jam kita buat 45 menit. Bagaimana caranya? Ya, berita anugerah, hukum Tuhan, dan doa pengampunan, doa pengakuan dosa disatukan. Nah, dalam Islam tidak bisa 3 rakaat dijadikan setengah rakaat, tidak bisa. Jadi ada perbedaan konsep ibadah. Tapi kalau bicara tentang layanan keagamaan dalam bentuk ceramah, mereka lebih maju dari kita. Layanan keagamaan kita dalam bentuk khotbah, ceramah agama, pembinaan iman. Kalau dilihat secara kuantitatif, kita kalah jauh dengan mereka. Jumlah mereka itu dalam hal ceramah agama, misalnya punya siapa? Saya suka misalnya lihat Buya Syakur, ya, dari Majalengka, seorang mistikus Islam ya, yang berpikiran agak moderat dan inklusif. Tapi juga ada Gus Baha dari Jawa Timur. Belum lagi Ustadz Abdul Somad. Ada lagi banyak sekali itu ya. Gus siapa itu yang dari Cirebon. Ya. Baru-baru ini kan salah satu penceramah di media sosial itu dituduh normalisasi KDRT ya. Siapa namanya itu yang Ustazah. Ustazah ya, itu kan. OSD. Iya. Gitu. Kalau menurut saya begitu, Ibu Stefani. Jadi ada perbedaan konsep ibadah. Saya sempat khawatir lalu tentang perjamuan kudus. Ini gimana caranya? Kita nggak bisa ngirim roti dan ngirim cawan mingguan syukur melalui YouTube kan? Tidak bisa. Silakan download roti dan cawan dari link berikut ini. Nah, lalu akhirnya ada 2 cara. Yang pertama jemaat menyiapkan, kemudian disakralkan secara digital dari gereja melalui media sosial. Begitu juga persembahan itu kan bagian dari tata cara, tapi kemudian sekarang bisa ditransfer melalui uang elektronik.
Tapi bagi kita tidak ada masalah. Di situ bedanya saya kira. Dan memang Jadi- sudah ada fatwa dari MUI tidak bisa menjadikan sholat berjamaah pada hari Jumat itu sebagai layanan daring, tidak boleh. Ya, kecuali kalau kita juga Pak Diki mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya YouTubeisasi ibadah minggu secara langsung. Bisa saja, bisa. Ya. Tapi kan itu kita tidak lakukan. Nah, kemudian yang lain-lain tadi itu ya itu pengalaman Ibu Stefani ya. Saya kira anak-anak itu di mana-mana suka kumpul. Saya lihat itu di Jalan Kartini ini ketika sekolah tatap muka itu dibuka, anak-anak gembira sekali datang. Ya, saya kan sekarang tinggal di asrama Kartini. Ya, tapi kalau mereka dikurung lagi di rumah, hari-hari pertama senang, hari-hari pertama, bulan-bulan pertama senang. Tapi memasuki bulan ke-6, mereka mulai gerah, ingin keluar semua. Jangankan anak-anak. Ini saya lihat wajah-wajah ini kalau sudah lama terisolasi ini bisa stres juga. Ingin keluar semua ini. Ya, begitu Ibu Pendeta. Saya bukan pendeta. Ya Pak, terima kasih. Jadi memang mau tidak mau kita sebagai ya itulah orang Kristen akan menghadapi nanti apa ya angkatan-angkatan yang tingkat kerohaniannya dan pandangannya terhadap gereja lebih apa ya lebih rendah ya daripada kita yang besar dengan gereja yang sakral gitu loh. Harus siap saja mungkin menghadapi begitu. Apalagi kalau sekolah minggu anak-anak pandemi itu kan belum pernah ketemu gereja sama sekali itu. Ya, sekarang sudah ada istilah techno-socialization. Anak-anak mengalami proses belajar main peran atau mengalami proses sosialisasi itu bukan lagi dalam keluarga pertama-tama, tapi ketika dia masuk ke dalam jaringan internet. Sehingga proses sosialisasi itu tidak mulai dari keluarga, tetapi dari koneksinya dengan games, dengan media sosial. Saya sendiri belum bisa memastikan ya manusia masa depan itu secara spiritual, secara emosional itu seperti apa. Saya juga bertanya-tanya, kira-kira anak saya yang sekarang ini sudah mau lulus perguruan tinggi, kalau Tuhan berkenan dia menikah, punya anak, anaknya itu seperti apa cara berpikirnya, gaya bermainnya, gaya komunikasinya. Dan bagaimana saya akan membangun jembatan komunikasi dengan dia kalau dunia di antara kami itu jauh berbeda. Nah, itu masih menjadi sesuatu tanda tanya besar. Tapi saya kira manusia punya daya lenting, daya lentur, fleksibilitas. Akan tiba waktunya kita bisa menyesuaikan diri. Cuma saya sendiri belum berani untuk memperkirakan seperti apa manusia di masa yang akan datang itu. Walaupun siapa itu filsuf Yahudi sudah bicara tentang Homo Deus. Ya, kita bukan lagi Homo sapiens, tetapi Homo Deus. Tapi Homo Deus yang bagaimana kita juga belum tahu. Ya karena itu ya kita jalani saja sambil tetap menyerahkan diri pada Tuhan. Itulah spiritualitas kita. Ya, mungkin yang lain mau merespon. Silakan langsung sampaikan apa yang mau disampaikan. Monggo. Jose mungkin. Silakan Jose. Terima kasih. Minta maaf ini mungkin suara saya kedengaran agak sedikit berisik karena kebetulan lagi di tempat yang berisik. Terima kasih Pak Tony, Pak Diki dan teman-teman semua, pembahasan yang sangat menarik. Dan minta maaf saya baru bergabung di bagian akhir pembahasan dari Pak Tony.
dan mengikuti diskusi yang sudah berjalan antara Bu Diki, Pak Tony juga dengan Pak Ani, saya menjadi tertarik untuk melihat fenomena ini sedikit dari perspektif kelas, misalnya. Dan terkait apa yang tadi disampaikan, Pak Tony sempat singgung tentang bagaimana kita sedang bertransisi dan bertransisi dari masyarakat yang bertemu secara face to face, kemudian ada ruang virtual di mana ibadah itu dilakukan, dan juga bagaimana itu menjadi sangat intensif sekali dilakukan pada saat pandemi ini. Dan ketika kita istilahnya memasuki ruang virtual seperti itu, kita seperti bagi sebagian jemaat mungkin itu seperti dipaksa. Ketika dia masuk dalam ruang baru harus menyesuaikan diri dengan ibadah yang dilakukan secara online. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang mendapatkan manfaat dari itu. Dia malah lebih fleksibel, seperti tadi contoh-contoh dari Tony, ketika ada orang bisa dengar ibadah sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Dan beribadah secara khusyuk dengan tenang, dengan hati yang benar-benar terfokus pada ibadah itu sendiri dan berhubungan dengan Tuhan, itu terkadang, ini hanya pemahaman saya, bisa saja saya keliru, bahwa itu juga merupakan sebuah privilege. Ada jemaat-jemaat yang memang tidak bisa untuk istilahnya men-afford beribadah seperti itu. Jika dia harus memikirkan juga hal-hal yang lain. Dan inilah semacam orang bisa memasuki ruang sosial ibadah secara sosial lewat virtual itu dan memiliki pengalaman yang beragam di dalamnya. Nah, saya melihat juga bahwa kemampuan kita atau kemampuan jemaat untuk melihat untuk bisa dengan bisa menarik pengalaman spiritual yang baik dalam ruang ibadah yang terus bertransisi ini, khususnya di saat pandemi ini, juga tergantung pada posisinya dalam ruang simbolik, kelas sosial. Misalnya kalau dia adalah seorang yang mempunyai akses terhadap semacam pengetahuan dan juga kemampuan menarik makna dalam perjumpaan di ruang sosial itu, ruang virtual itu, maka dia bisa menikmati ibadah itu dan menarik manfaat sebesar-besarnya dari itu. Tapi bagi yang harus menyesuaikan diri dengan misalnya harus belajar dulu bagaimana akses YouTube, bagaimana harus mengikuti ini secara yang awalnya kita bertemu di gereja beribadah bersama, tapi sekarang harus bisa duduk diam di rumah mendengar dan mendengar khotbah dan sebagainya. Itu sebuah pengalaman baru dan dia menjadi terasing di situ. Nah, ini suatu pengalaman sosiologis yang menarik untuk dilihat lebih jauh. Dan saya setuju dengan Pak Tony juga bahwa mungkin di masa kita tidak bisa sulit untuk membayangkan nanti jemaat yang sudah akan lebih ketika ruang virtual itu menjadi habitusnya dia di situ. Bagaimana dia mengambil atau dia memaknai pengalaman rohaninya di ruang itu seperti apa, itu sulit untuk kita ketahui. Dan agaknya juga akan agak terlalu istilahnya terburu-buru kalau kita mau melihat bahwa pengalaman rohani kita yang berjumpa di ruang yang lebih face to face dengan yang di virtual ini, yang face to face itu lebih lebih khusyuk, lebih intim, atau lebih membawa peningkatan spiritualitas kita. Nah, mungkin saya tidak punya komentar tidak punya solusi atau punya tapi saya hanya tertarik untuk melihat ini dari segi kelas. Bagaimana
setiap jemaat dalam posisinya di kelas sosial dan ruang simbolik yang berbeda-beda itu, dia bisa menarik pengalaman spiritual dari ruang ibadah yang sudah sedang bertransisi dari face to face kemudian virtual dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Mohon maaf apabila sedikit kurang. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Yosef. Saya kira memang begitulah adanya ya. Dan saya setuju bahwa digitalisasi budaya, termasuk juga digitalisasi komunikasi beragama, pelayanan keagamaan, itu bersifat elitis. Bukan hanya elitis, ada kecurigaan ini mengalami proses kapitalisasi. Karena berkaitan dengan produk tertentu dan layanan-layanan jasa transaksi keuangan tertentu ya. Jadi memang ada sektor ekonomi yang diuntungkan dari proses digitalisasi ini. Mulai dari perangkatnya, jaringan internetnya, pulsa datanya, dan lain-lain. Dan ini bisa memang dikapitalisasi untuk kepentingan ekonomi. Tapi saya kira benar bahwa YouTubeisasi layanan keagamaan atau digitalisasi layanan-layanan keagamaan itu memang bisa bersifat elitis, baik dari segi pendidikan, kondisi-kondisi material, ya, penguasaan teknologi, dan lain-lain. Di Indonesia ini berapa persen yang bisa mengakses layanan keagamaan melalui YouTube? Tidak banyak. Contoh saja di GPIB, kaum lansia itu mengeluh kalau ibadah melalui YouTube, tapi kan mereka didampingi oleh anak cucu mereka. Ya, katanya mau literasi media sosial dalam rangka layanan keagamaan bagi anggota jemaat lansia. Nah, mereka tidak agak enggan untuk mengikuti itu. Ada beberapa yang semangat, ya, ada beberapa yang semangat, tapi yang lain enggan. Belum lagi kalau kita bicara tentang jaringan internet yang tidak merata. Di daerah saya di Kabupaten Poso, di Sulawesi Tengah, memang relatif semua daerah itu sudah punya jaringan internet, tetapi kualitasnya kan beda-beda. Sehingga layanan keagamaan yang menggunakan media sosial itu juga menjadi masalah. Nah, kembali lagi saya pribadi tidak berharap bahwa layanan keagamaan itu akan digantikan dari yang faktual menjadi yang digital. Bagi saya ini sifatnya sementara. Karena pandemi saja. Kalau sudah selesai pandemi, ayo kita kembali pada yang faktual. Karena saya bisa menyapa Anda, tapi saya tidak bisa menjabat tangan Anda di ruang Zoom ini kan. Itu persoalannya. Saya bisa berkomunikasi dengan istri saya yang jaraknya misalnya ribuan kilometer, tapi saya tidak bisa memeluk dia di ruangan Google Meet kan. Gitu. Pasangan suami istri tidak bisa melahirkan anak dengan apa? Cinta di udara. Mereka harus ketemu. Jadi ada hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi informasi, termasuk juga persekutuan dalam hal bukan hanya dalam kehidupan beragama, juga dalam kehidupan sosial. Sehingga teknologi ini ada batasnya. Itu pertama. Yang kedua, ini bisa saja juga gejala kebudayaan. Bisa saja surut lagi nanti. Apalagi kalau kebudayaan itu bergerak seperti bandul. Nanti orang akan kembali lagi back to nature. Nah, bisa jadi ini gejala kebudayaan yang akan surut juga nantinya seiring dengan perjalanan waktu. Bisa. Karena sejatinya manusia itu adalah manusia yang faktual, bukan manusia yang digital. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Joseph.
Cuma Ya. sekarang ini maaf ya, cuma sekarang ini kan kepemilikan perangkat itu bukan barang mewah lagi kan. Semua orang sudah pegang barang itu juga. Malah lebih murah sekarang belanja online daripada pergi ke Jogja untuk beli buku. Lebih mudah beli buku dari Salatiga itu pakai Tokopedia daripada pergi ke Jogja untuk beli buku. Hitung-hitung lebih murah gitu. Iya, kawan-kawan. Bisa dilanjut dengan yang lain, respon atau Ini Waingapu diskusi. ini. Waingapu kebanyakan begitu. Apanya yang begitu? Ya, ini yang sedang angkat tangan. Silakan, langsung saja. Halo, selamat malam Pak Tony, teman-teman. Malam. Ya, Ini saya mau bicara dari perspektif jemaat ya. ya. Saya bukan pendeta. Awal pandemi itu kita di sini kan sempat beberapa bulan itu ibadahnya online. Online-nya dari Facebook. Maksudnya Oh, ya. ya. Nah, yang yang menjadi masalah itu kan banyaknya orang tua di sini, ya kan? Orang tua kan biasanya kalau di kampung itu kan orang tua yang lebih semangat ke gereja, ya. Nah, mereka kan tidak punya akses Facebook, tidak punya Facebook. Kalaupun mereka Punya akun. kalaupun mereka punya HP Android, ya pasti mereka membutuhkan anak atau ya baik kalau mereka tinggal dengan anak, cucu yang bisa membantu. Kan begitu. Terus yang kedua yang kebiasaan juga di sini gereja hari Minggu saja susah gitu. Apalagi dikasih liturgi terus disuruh ibadah sendiri di rumah. Itu agak susah. Kalau di sini. Terus pelayanan ibadah di sini sampai di ibadah gereja sampai ibadah sekolah minggu itu kan semua dilayani online. Nah, anak-anak sekolah minggu kalau di kota besar mungkin mereka sudah terbiasa dengan yang digital virtual seperti ini. Tapi anak-anak di sini baru mulai nyanyi saja mereka sudah malas ikut. Begitu, kayak tidak punya rohnya di sini, begitu. Iya, seperti itu. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka itu dibatasi. Mereka itu dibatasi pertemuan dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman itu dibatasi. Nah, orang-orang tua pun begitu, Pak. Teman-teman. Orang-orang kita kan lebih suka ke gereja itu pertama mereka memang membangun komunikasi, bertemu dengan orang-orang begitu kan, dengan saudara-saudara atau apa. Nah, selain itu kan tempat gereja juga ini kan tempat eksis. Iya kan? Kayak seperti tadi Ibu Fani bilang, kalau ke gereja kita kayak mau kondangan, kan seperti itu. Orang-orang kan tempat aktualisasi dirinya kan kebanyakan ke gereja atau ke ibadah-ibadah, kan kayak gitu. Kalau di rumah, terus kita cuma mendengar, kita tidak berekspresi kan agak bagaimana gitu kan. Apalagi kan di daerah. Di daerah itu kan begitu. Kalau kami ya, di sini saya tidak tahu di tempat lain. Ya. Kalau punya baju baru kan yang dipakai duluan kan ke gereja. Kecuali ya bajunya ya mungkin tali satu atau apa kan begitu. Iya kan? Ke gereja aja harus dandan yang heboh. Padahal cuma ke gereja kan begitu. Jadi orang merasa dibatasi seperti itu. Jadi ketika PPKM level 2, level 1 sudah mulai dibuka dengan perketat protokol dan sebagainya, gereja itu pasti penuh di kami di sini. Gitu. Artinya walaupun dibatasi per lingkungan atau per sektor, tetapi tetap ada isi. Jadi kami di sini di gereja saya itu 4 kali gereja. Gereja pertama gereja subuh, gereja kedua itu jam 7 itu biasanya sekalian dengan gereja online-nya. Jadi langsung disiarkan online-nya. Gereja ketiga dan gereja keempat itu siang dan sore. Begitu. Jadi dibagi. Tapi tetap gereja yang online itu pasti lebih full gitu.
Karena orang kan ketika sudah di rumah, beribadah di rumah, mereka itu tidak lagi fokus, tidak lagi konsentrasi, begitu. Belum semua harus tunggu satu anggota keluarga, mandilah, apalah segala macam, belum ada anak-anak yang ribut, belum ada tetangga yang bertengkar, berkelahi dan sebagainya, kan kita tidak bisa handle hal-hal seperti itu. Kan pasti mengganggu, begitu. Belum lagi Pengalaman pribadi ya. jelas. Jadi saya tuh lebih senang ke gereja gitu, Jadi apalagi kalau disuruh doa syafaat, kan pasti ya kalau misalnya di rumah mungkin ada yang bisa berdoa atau apa. Kalau tidak ada pasti kan saling lempar, siapa yang mau berdoa kan begitu. Ya kalau doanya sudah ditulis sekalian, kalau tidak kasihan kan seperti itu. Kayak yang pernah viral di video, angkat lagu salah. Kan namanya kan kita kan di gereja kan ada pemandu lagu, ada musik dan sebagainya, kita bisa menyanyi. Kalau ada lagu yang ditulis di liturgi dan orang di rumah tidak tahu, kan susah. Jadinya kita tidak bisa fokus, tidak bisa sakral. Akhirnya kita bisa ketawa karena Sabar Bu, tenang pelan-pelan. Saya tuh agak-agak susah kalau ke gereja, kalau ikut gereja online kayak gitu. Anak-anak sekolah minggu juga sudah buka ini Facebooknya, ikuti dari sekolah minggu. Baru duduk sebentar sudah lari main di luar. Kan pusing, Bu. Jadi memang agak sedikit terganggu begitu. Kayak kalau dari pelayanan gerejanya sih oke. Jadi kebanyakan liturgi dikirim ke rumah, kalau perjamuan sekalian renungan, sekalian roti itu diantar, roti anggurnya diantar ke rumah. Tapi tetap panduannya dari online begitu. Kalau ada yang mau ikut online, kalau yang tidak bisa ya ikuti saja dari liturgi begitu. Ya memang tidak tahu modelnya bagaimana, seperti apa. Saya belum pernah ambil perjamuan rumah karena saya pikir saya tidak fokus ke ibadah kalau ikut ibadah di rumah. Satu kali pernah ikut, tapi tidak. Saya rasa saya bukan beribadah, tapi saya lagi menonton. Ya begitulah, begitu. Terus saya pikir dari pendapatan gereja juga pasti menurun, ya kan? Karena kalau di Jakarta, kalau di kota-kota besar mungkin bisa pakai, semua orang bisa GoPay, bisa ini transfer dan sebagainya. Kami di sini orang-orang lansia, orang-orang tua, apalagi yang mendapatkan status orang-orang susah, orang-orang yang ini kan sebagainya, apalagi orang-orang tua, susah untuk mereka ini. Ya persembahan mereka kebanyakan diambil atau diantar ke rumah majelis jemaat. Seperti itu. Tapi tidak semua. Saya lihat seperti itu. Begitu. Ya, syukur-syukur kalau ini pas ada, memang pendeta-pendeta sini masih melakukan pelayanan rumah untuk orang-orang kayak perjamuan, untuk orang-orang lansia itu, atau misalnya sekedar berkunjung itu mereka masih begitu. Tapi kalau yang lain-lain ya seperti kami yang muda-muda begini tidak pernah dikunjungi kan seperti itu. Begitu. Jadi ya otomatis persembahan kami juga tidak per minggu tapi per bulan lah dikirim, diantar ke rumah majelis jemaat yang terdekat begitu. Semangat lansia, semangat orang tua di sini untuk bergereja ya lumayan. Terlihat dari gereja subuh itu, gereja subuhnya penuh dengan kebanyakan orang di atas 40-50-an gitu. Jadi gambaran kami di sini ya seperti itu. Kami memang masih membutuhkan tatap muka langsung, ibadah langsung begitu. Karena acara adat saja kami masih punya waktu yang banyak. Kami biar sudah dilarang untuk bikin pesta, untuk bikin adat, kami masih bikin lagi untuk bergereja. Ya mungkin dari saya seperti itu, teman-teman. Terima kasih Pak Tony dan teman-teman. Ya, terima kasih atas ceritanya itu ya. Menarik. Tapi begini, secara sosiologis memang komunitas keagamaan itu adalah konektor antara individu dengan masyarakat luas. Dia menjadi jembatan dalam masyarakat kita. Apabila individu ingin terkoneksi dengan masyarakat luas, dia pergi saja ke komunitas agama. Dia akan terhubung dengan masyarakat.
Karena masyarakat itu kan merupakan satu jalinan, satu rajutan. Dia punya sosial fabrik namanya. Ya. Dia punya jalinan sosial. Dan komunitas keagamaan termasuk juga jemaat atau gereja itu adalah terminal. Jadi kalau kita ingin berselancar di dalam masyarakat, pertama-tama bisa melalui komunitas agama. Kita akan terhubung dengan masyarakat. Yang kedua, komunitas keagamaan itu saya pakai istilah apa ya? Istilah kelistrikan mobil. Dia relay, penguat arus solidaritas. Komunitas keagamaan itu penguat arus solidaritas. Jadi kalau kita ingin menjadi bagian dari arus solidaritas masyarakat, masuk ke dalam komunitas agama. Nah, ketika keinginan kita untuk terhubung dengan masyarakat secara luas dan ingin menjadi bagian dari rajutan solidaritas sosial itu diseret ke ruang digital, itu jungkir balik semua. Ya, konsep ruang dan waktu jungkir balik semua. Nah, sehingga pada kebanyakan masyarakat, bukan hanya di daerah rural, tetapi juga di daerah urban, ruang budaya yang baru ini belum bisa diterima secara licin juga. Orang masih mempertanyakan apakah ini memang asli atau tipuan saja gitu. Nah, saya kira di tempat, mohon maaf ini tadi dengan ibu siapa ini? Karena yang keluar ini hanya digit, hanya digit ini. Ini sudah contoh dari manusia digital ini. Berapa digit ini? Karena kalau saya kuliah dengan mahasiswa sekarang itu, saya minta supaya nulis nama dan ada wajah. Karena kalau hanya nulis name itu digit. Helen. Oh Helen. ya. Oh iya ya. Iya, ini tidak kelihatan wajahnya ini. Avatar saja tidak kelihatan. Kecuali lagi digit sambil 7. ngomong anak pasti nih. Oh, menerapkan belajar sambil secara ya. digital. Kecuali digit 71 2005 025 ini. Ya beda-beda ya penerimaan orang. Tapi ada yang lebih senang di komunikasi digital. Jadi kirim angka saja. Ya. Ketika tampil di ruang Zoom begini yang keluar ialah NIM. Nah, gitu. Bergurau ya, Ibu Helen ya, bergurau ya. Tapi ya, saya kira gejala itu ada di mana-mana. Di Sulawesi Tengah juga begitu. Tadi saya kira Pak Yosef sudah bicara tentang bagaimana ini juga sangat ditentukan oleh posisi sosial seseorang, gitu. Baik secara intelektual, secara material, ada banyak variabel yang kita bisa perhitungkan untuk melihat bagaimana masyarakat menerima budaya baru ini. Sangat bervariasi. Yang secara umum saya katakan bersifat elitis tadi. Ya, mudah-mudahan di Sumba bisa lancar-lancar saja, ya. Ya, baik teman-teman. Silakan lanjut. Mungkin Bung Bram ini sepertinya ingin bicara. Silakan Bung. Shalom, Pak Tony. Shalom Mas Diki, shalom teman-teman. Sebetulnya saya sedang asik mendengar ketika disuruh bicara. Tadi saya sempat chatting sama Mas Diki sebelum pas sementara Pak Tony menyampaikan tadi materi. Tadi yang saya sampaikan itu, kita bisa belajar atau ibadah via Zoom sambil chattingan ya. Berarti ini mengurangi sakralisasi ya. Nah, tadi juga itu Pak Tony sudah jelaskan, tadi Yosef juga sudah jelaskan bagaimana setiap orang itu punya punya cara yang berbeda, punya tingkatan yang berbeda dalam
menghadirkan apa ya, hadirat Allah ya kan dalam pertemuan virtual ini gitu kan, dan memang itu tidak mudah gitu kan. Ada hal yang menguntungkan, ada hal yang juga kurang menguntungkan begitu kan, kurang menguntungkan. Jadi kalau saya tadi sih pertanyaan saya di chatnya sama Mas Diki itu pertemuan virtual itu berarti secara tidak langsung bisa mengurangi sakralisasi dalam ibadah ya Pak ya? Sakralisasi dalam ibadah atau juga tidak bisa mengurangi sakralisasi dalam ibadah, berarti itu tergantung bagaimana orang yang mengikuti ibadah itu. Begitu ya Pak, atau bagaimana? Tadi saya katakan ada dua kemungkinan, berangkat dari rekognisi kita bahwa ibadah itu adalah ruang dan waktu yang sakral. Dan sakralitas ibadah itu terinfeksi ke semua item yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika ibadah itu kita bawa ke ruang virtual, ya, ruang virtual itu menjadi sakral juga. Perangkat-perangkat yang kita miliki menjadi sakral juga. Itu kemungkinan yang pertama. Dan ada orang yang mengikuti ibadah, apakah melalui YouTube atau melalui Facebook, dan bagi dia sakralitas ibadah itu tetap terjaga. Karena memang dia mempersiapkan diri, dia ganti pakaian, dia duduk dengan baik, dan dia tidak mau terganggu dengan yang lain, dia betul-betul fokus. Sebagaimana dia hadir dalam ibadah secara faktual, sedemikian juga dia mempersiapkan dirinya menghadiri ibadah secara virtual. Jadi dia duduk, dia mendengar, dia menyanyi walaupun ada persoalan jaringan. Jemaat pendeta di gereja sudah selesai, dia belum selesai karena jedanya kurang lebih ada 3-4 detik. Ya, karena transmisi data itu kan perlu waktu. Tapi dia menganggap bahwa HP itu sekarang jangan dibuat menjadi barang duniawi, itu bisa menjadi ruang ibadah. Itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan yang kedua, desakralisasi. Karena ada ruang liminal di sana kan, ada engsel pertemuan antara dua ontologi yang berbeda. Ada dua substansi yang berbeda bertemu. Jadi dua-dua itu Pak Bram, ya, sehingga kalau pakai istilah apa ya, Anthony Giddens ya, antara aktor dengan kaidah dan prasarana. Kembali lagi kita sebagai aktor dalam ibadah faktual, kita sebagai aktor bagaimana kita mengkonstruksi sakralitas ibadah itu. Ketika kita hadir dalam ibadah virtual, bagaimana juga kita mengkonstruksi sakralitas ibadah dalam ruang virtual itu. Kembali pada kita sebagai aktor. Karena memang di dalam ibadah faktual juga belum tentu menjadi sakral bagi aktor yang hadir di sana. Ada juga orang yang hadir dalam gereja, pikirannya bukan di gereja, pikirannya lagi di pasar loak. Ya, dia hadir di ibadah gereja, tapi pikirannya lagi di dapur, ini mau masak apa sebentar buat keluarga. Ya, jadi kembali kepada aktor. Tidak menjamin juga ibadah faktual itu orang betul-betul merasa sakralitas itu sedang terjadi. Jadi memang kalau pakai pemikiran Anthony Giddens tentang aktor. Nah, persoalannya ketika pengkhotbah itu hadir di YouTube, dia masih aktor atau tidak? Menurut Anthony Giddens, dia tidak jadi aktor lagi. Dia sudah menjadi data yang tersistematisasi secara apa itu istilahnya, algoritma. Apakah mau siaran langsung atau tidak, sekali khotbah itu, ibadah itu masuk ke YouTube, mengalami proses digitalisasi, dia menjadi data. Tapi kalau kita ibadah langsung di gereja, kita lihat di mimbar itu bukan data, yang kita lihat di mimbar itu adalah aktor. Khotbah di YouTube itu adalah aktor yang sudah mengalami proses digitalisasi. Itu kelemahannya. Jadi mari Pak Bram,
Ya, Pak Tony, terima kasih. Tadi Bisa. saya tertarik sih merespon yang tadi Ellen itu, karena saya sempat berpikir di awal-awal pandemi itu kan dibagikan ke keluarga-keluarga liturgi, begitu kan, untuk ibadah. Dan itu tadi saya dengar tadi Ellen cerita itu, oh ya, saya jadi teringat bahwa doa syafaat itu akhirnya harus lempar-lemparan. Yang menarik lagi kalau ada pelayan firman begitu loh. Pelayan firman kan itu kan paling tidak awal-awal pandemi itu kita bicara tentang bagaimana mimbar-mimbar Tuhan berdiri di dalam keluarga-keluarga begitu kan. Wah, luar biasa sekali. Walaupun gereja tertutup tapi mimbar Tuhan terbuka begitu kan. Nah, cuman permasalahannya bahwa ya tidak setiap kepala keluarga di setiap rumah itu mau, itu yang pertama mau. Yang kedua memiliki pengetahuan yang baik dalam hal teologi, dalam hal menyampaikan firman begitu kan, untuk itu bisa disampaikan kepada kepada istrinya, kepada anak-anaknya, sehingga di awal pandemi itu saya sempat bilang bahwa itu harusnya menjadi PR bagi kita semua. Untuk apa? Ya untuk benar-benar bisa menjadi kepala keluarga bagi yang laki-laki, ya, menjadi kepala keluarga bagi anak-anak, bagi istri, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman, karena tuntutannya yang ada pada waktu awal pandemi ya seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau sudah bicara doa syafaat aja lempar-lemparan, ya itu juga yang akhirnya menjadi PR buat keluarga-keluarga di rumah. Tadi saya merespon yang Ellen bilang aja sih, Pak Tony, itu aja. Ya, bagi saya ketika pandemi ini pertama kali menjadi kegelisahan publik, kemudian lahir domestikasi ibadah, bagaimana ibadah-ibadah berjemaah itu ditarik mundur ke ruang domestik, ya, ruang keluarga. Bagi saya sebetulnya itu positif. Kalau saya hubungkan dengan konsep imamat am orang percaya dalam surat Petrus, ya, itu menjadi momentum untuk merevitalisasi konsep imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Semua orang Kristen sebagai imam. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan domestikasi ibadah terjadi demokratisasi dalam mengembangkan pemikiran keagamaan, sehingga teologi itu tidak menjadi pekerjaan yang bersifat elit bagi kalangan teolog akademik. Di rumah orang bisa membaca Alkitab dan menafsir, memahami berdasarkan kemampuannya, dan dia sudah berteologi. Jadi ada demokratisasi dalam berteologi di ruang domestik itu. Nah, yang ketiga, dengan persoalan-persoalan yang Pak Bram katakan tadi, memang kita, paling tidak saya, sadar bahwa layanan keagamaan termasuk layanan-layanan kegerejaan selama ini sepertinya kita membuat produk lalu kita minta jemaat jadi konsumer. Dia pergi ke gereja itu, dia datang bukan sebagai produsen, dia datang sebagai konsumer. Dia mau membeli doa kita, mau membeli khotbah kita, mau membeli nyanyian gerejawi kita. Kita entertain dia. Jadi gereja itu seperti provider produk keagamaan, layanan jasa di bidang keagamaan, dan jemaat itu adalah konsumer. Ketika pandemi ini, pemahaman yang tidak direncanakan dan tidak disengaja jemaat sebagai konsumer itu menjadi persoalan. Ketika ibadah harus dilangsungkan di rumah, bagaimana seorang konsumer akan menjadi produsen? Susah itu. Tidak pernah berdoa syafaat, tiba-tiba mau doa syafaat. Tidak keluar itu.
Tidak pernah baca Alkitab, dan sekaligus membawa renungan, tiba-tiba diminta mau bawa renungan. Ada renungan dari gereja, diserahkan kepada kepala keluarga. Anda bayangkan, renungan itu dibuat oleh pendeta, lulusan Fakultas Teologi, kemudian dibaca oleh bapak yang pekerjaannya adalah montir. Ya. Susah itu, bacanya juga gimana itu. Mungkin lebih baik dia baca saja Alkitab, kemudian dia pahami dari posisi dirinya sendiri, mungkin itu lebih baik. Sehingga problem juga kalau misalnya ada renungan singkat, ada liturgi yang sudah lengkap, nyanyian yang sudah lengkap, dibagikan kepada jemaat-jemaat untuk dilakukan di rumah. Jadi kaku juga dalam pelaksanaannya. Nah, mau dilepas begitu saja, ya persoalan tadi, jemaat kita sudah terlanjur menjadi konsumer, bukan produsen dalam beragama. Ini persoalan kita semua. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini adalah akhir dari sebuah proses sejarah yang cukup panjang. Nah, karena itu di jemaat, kalau hari Minggu jangan pendeta terus yang khotbah. Supaya kalau terjadi apa-apa, jemaat juga bisa. Ya, begitu juga dalam hal berdoa. Kenapa doa syafaat tidak digilir saja? Kalau 1 tahun 300, berapa minggu 1 tahun itu ya? Berapa minggu Pak Diki 1 tahun? 52 Sekitar ya? 54, sekitar 54 ya. Sekitar. Nah, 54. Kalau satu jemaat itu 54 kakak. Giliran 1 minggu 1 kali, satu keluarga itu doa syafaat. Jadi 1 tahun 1 keluarga dapat giliran 1 kali doa syafaat. Ya kan? Nanti pokok doanya diberitahu. Begitu juga dalam memberi persembahan, dalam menjalankan persembahan. Selama ini kalau menjalankan persembahan penatua saja. Ya. Sehingga jemaat itu datang, duduk, dengar, diam, pulang, selesai. Itu kan konsumer. Dia sedang datang untuk membeli produk yang namanya layanan ibadah minggu. Tidak dikondisikan dia menjadi produsen. Dia tidak aktif di dalam gereja. Dia jadi pasif. Ketika digeser ke rumah, harus aktif, bingung sendiri dia kan. Repot itu. Ya, ini refleksi saja ya. Tapi saya kira ini sangat penting untuk kita diskusikan memang. Cara bergereja kita, ibadah-ibadah kita, liturgi kita, itu perlu untuk ditinjau kembali. Termasuk juga saya katakan, kenapa sih kita harus beribadah 1 minggu 1 kali? Kenapa bukan 1 bulan 1 kali? Yang 1 bulan itu hanya 1 kali aja di gereja. Yang 3 kali di rumah masing-masing. Oh, nanti persembahan ya. Persembahan kan bisa dikumpul di rumah lalu diserahkan ke gereja. Ya. Tidak perlu 1 bulan 4 kali di gereja. Atau mungkin 1 bulan 1 kali di gereja, 1 kali di sektor, 2 kali di rumah masing-masing. Supaya tidak jadi konsumer, jadi produsen. Tapi jangan bikin begitu ya. Nanti itu ini diskursus ya, supaya kita bisa membuka ruang diskusi. Tapi tidak ada persoalan kalau kita buat begitu. Iya. Ya, Tuhan Yesus juga kan ibadahnya kan di tempat terbuka, bukan di bait Allah. Persoalannya sama sinode nanti, Pak. Ya, bagaimana? Persoalannya sama sinode nanti. Ya, yang penting setoran ke sinode itu paling tidak jangan berkurang. Itu yang mereka nantikan, toh. Kita jujur saja, kenapa kita takut kurang orang datang ke gereja? Kita khawatir persembahan turun. Iya. Tapi tadi ada yang menarik itu. Ada
jemaat di Salatiga ini justru karena ibadah online dan persembahannya melalui transfer, persembahannya meningkat. Saya coba amati kenapa ya? Ya tidak mungkin kan transfer uang persembahan Rp1.000. Betul, Pak. Betul. Ya kan? Betul. Paling tidak 100.000. Jadi walaupun dia 1 bulan 1 kali, tetapi yang dia transfer itu berapa? 500.000. Iya. Baik, teman-teman. Ya ini semakin malam semakin hangat ya. Namun jam sudah menunjukkan 20.42 menit ya. Jadi jam 8:42 waktu Ambarawa. Nah, bagaimana nih teman-teman yang hadir tapi mungkin belum bersuara? Ada Alda, ada Sari, ada Desmond, ada Rambu. Ada yang mau disampaikan? Boleh langsung open cam, unmute. Ya, berarti mendengarkan dulu ya. Ya, intinya malam hari ini diskusi yang sangat menarik ya, bisa menjadi hal yang ya pastinya membuka ruangan dalam cara berpikir kita, apalagi dalam kehidupan kita berjemaat. Ya, Desmond masih bermain sama anak-anaknya. Dalam kita melayani di tempat kita masing-masing. Tadi saya sedikit di chat itu bicara tentang konteks kita masing-masing, tentang kemampuan berteknologi jemaat kita masing-masing. Tentu semuanya itu mempengaruhi juga pada saat ini sih. Namun pada saat yang ke depan seperti apa yang disampaikan Jose tadi itu ada, dan Pak Tony juga, kita belum bisa memprediksi apa generasi kita, cucu kita nanti bagaimana, apakah mereka, bagaimana cara berpikir mereka, kita juga belum tahu. Nah, jadi ini semuanya masih sebuah hal yang kita sendiri untuk masa depan yang belum jelas. Tetapi untuk pada saat ini memang sekali lagi memang konteksnya bisa berbeda-beda. Ada satu konteks yang sudah terbiasa online, tapi ada konteks yang setelah dibuka ibadah tatap muka justru jemaat lebih rindu untuk datang. Ya, untuk mengakhiri mungkin Pak Tony bisa menyampaikan closing statement atau bagaimana kesimpulan dari perbincangan kita sebelum kita tutup di dalam doa. Siap Pak Tony. Saya ada 2 proposisi ya. Yang pertama, agama itu menjadikan kita sebagai manusia yang sejati. Manusia dalam keadaan kita yang alamiah. Kalau ada proses digitalisasi agama atau spiritualitas di ruang virtual, kita harus mencurigai itu. Jangan sampai dia mengurangi kesejatian kita sebagai manusia. Bahwa mungkin dia menolong kita, ya. Tapi jangan sampai mengurangi kesejatian kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Tugas agama adalah membuat kita manusia ini sebagai manusia yang sejati. Memiliki tubuh, ya, memiliki roh, memiliki jiwa. Di dalam ruang virtual, ruang digital, konsep tubuh, jiwa, dan roh itu menjadi kabur. Itu menjadi sesuatu yang tidak jelas. Nah, di situ kesejatian kita sebagai manusia dipertaruhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti teknologi informasi itu menjadi barang yang haram bagi kita. Tidak juga. Dia menjadi alat bantu. Dia menjadi instrumen bagi kita supaya
ketika menghadapi situasi-situasi sulit seperti pandemi ini, kita tidak kehilangan jalur-jalur di mana kita bisa berjumpa satu dengan yang lain. Walaupun itu sifatnya sementara. Ya, jadi silahkan menggunakan teknologi informasi, tetapi kesejatian kita sebagai manusia yang dinarasikan dalam kisah penciptaan itu tetap harus kita utamakan. Jadi Pak Diki, saya tidak percaya pada spiritualitas di ruang virtual sebagai sesuatu yang sejati, tidak. Saya juga tidak percaya bahwa agama digital, agama online itu sebagai yang dapat menggantikan apa yang sudah kita kembangkan selama ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu keyakinan saya sekarang. Karena itu saya tetap berharap pandemi ini akan berakhir, dan yang namanya ibadah gereja itu tetap adalah ibadah di mana kita bertemu di satu tempat. Sebagai manusia yang sejati, bukan sebagai avatar, apalagi digital. Sebagai digit angka. Baik, terima kasih Pak Tony. Teman-teman bisa kita berikan aplaus buat Pak Tony. Bisa open cam teman-teman sebelum kita minta dukungan Pak Tony untuk mendoakan kita semuanya agar kita di masing-masing tempat pelayanan atau peran kita dimanapun, ada yang jadi guru, dosen, dan juga aktivis dalam gereja masing-masing, kita bisa mendapat penyertaan dari Tuhan ya, dan kita berharap satu kali nanti bisa kembali ya berbincang dengan Pak Tony, tentu dengan tema-tema yang berbeda ya. Siapa tahu nanti apa harapan kita ini, oh ternyata prediksi gereja faktual itu akan kembali pada masanya, dan kita undang Pak Tony dengan menselebrate itu ya, bersukacita ternyata itu terjadi dalam kehidupan bergereja. Gitu teman-teman, kita open cam dan kita nanti Alda bisa mengambil foto, dan setelah itu kita Pak Tony mohon dukungan doa untuk kita semua di tempat pelayanan kami masing-masing. Ya, silakan Alda. Ini Desmond belum buka kamera. Dia sibuk sama anaknya. Oh, oke. Ya. Ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi gaya bebas. Gaya bebas. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik Pak Tony. Desmond kok tiba-tiba muncul terus hilang lagi? Ya sudah. Udah Pak terlambat Tony, mungkin. Ya Pak Tony pimpin di dalam doa bagi kita semua. Mungkin ada yang mau awali dengan solo menyanyi barangkali. Oh boleh. Tadi itu ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber kehidupan, keselamatan, dan pokok pengharapan kami. Kami mengaku kepadamu bahwa jalan hidup kami dan pekerjaan serta pelayanan kami, baik di tengah masyarakat maupun juga di tengah-tengah jemaat atau gereja, adalah bagian dari perkenaan Tuhan atas hidup kami. Semampu kami berupaya untuk menjalani hidup dan melakukan tugas serta pekerjaan kami dengan baik. Kami mengembangkan pikiran-pikiran, juga perasaan, hubungan-hubungan di dalam masyarakat, di dalam gereja.
dalam rangka pelayanan. Tentu saja ada kelemahan dan kekurangan. Tapi sekiranya ada hal yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, kami mohon kiranya Tuhan menguduskannya dan berkenan untuk memberkatinya, sehingga dapat menjadi bagian dalam upaya kami bersama membangun kehidupan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Demikianlah ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini, kami tetap mencoba dan bertekun untuk mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan kami. Teman-teman kami yang hadir di sini ada Pak Diki, Pak Bram, Ibu Stefani, Ibu Rambu, Ibu Sari, Ibu Alda, Pak Yosef Daniel, Pak Despon, Helen, dan juga teman-teman kami yang lain yang tidak sempat hadir. Bila kehidupan dan pekerjaan serta pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menguduskan dan memberkatinya, agar melalui kehidupan dan pelayanan kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Kami juga hidup di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon kiranya keluarga yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dapat kami cintai, dapat kami kasihi, dan kami menikmati kebahagiaan di dalam keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Ada banyak tantangan yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelah dan upaya kami untuk berhadapan dengan tantangan ini tidak akan pernah sia-sia. Demikianlah ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini dalam bentuk diskusi. Bagi kami ini bukan sekedar diskusi dan percakapan, tetapi ini adalah ibadah kami. Upaya kami untuk memahami dengan lebih baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan kami. Kami hendak akhiri diskusi kami sebagai ibadah ini, dan kami akan mungkin beristirahat pada malam hari ini, atau mungkin masih ada pekerjaan. Kami mohon kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kami semua dan semua orang yang Tuhan kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih Pak Tony. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Ya, sama-sama. Selamat malam, shalom. Ya, Salam, selamat malam. sampai jumpa kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak Terima Diki. kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih.